Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik kelas 3. Dan hari ini teman-teman, kita akan mempelajari tentang sifat pertukaran dalam penjumlahan, atau kita bisa sebut dengan sifat komutatif. Ya, jadi hari ini kita akan memahami sifat komutatif. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ista'iddu hafifayadana du'u khusyu'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, semoga hari ini kita dapat mengamalkan ilmu kita dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya ya. Tadi kita sudah berdoa. Nah, sebelumnya kalian sudah banyak mempelajari tentang teknik menyimpan ya dalam penjumlahan, atau teknik meminjam dalam pengurangan. Nah, hari ini kita matematikanya akan belajar tentang sifat komutatif. Ya, seperti tadi sudah Ustadz jelaskan sedikit bahwa sifat pertukaran dalam penjumlahan disebut dengan komutatif. Ya, jadi kalau ditanya apa itu komutatif? Ya, jawabannya adalah sifat pertukaran dalam penjumlahan. Maksudnya bagaimana sih Ustadz? Maksudnya kita bisa simak pada cerita yang akan Ustadz sajikan di hadapan kalian ini. Nah, di sini ada cerita matematika. Ya, ceritanya ada Ustadz bacakan ya. Yumna memiliki 25 permen. Kemudian Cisa memberikan Yumna 5 permen. Berapakah jumlah permen yang dimiliki oleh Yumna? Nah, tadi Yumna memiliki 25 permen. Kemudian Cisa memberikan Yumna 5 permen. Berarti ditambah ya, teman-teman ya. Berarti 25 ditambah 5. Hasilnya berapa teman-teman? Ayo, berapa ya? Ya, betul, hasilnya sama dengan 30. Jadi Yumna memiliki jumlah total permen sebanyak 30 permen. Terus hubungannya apa sih Ustaz dengan komutatif tadi, atau sifat pertukaran dalam penjumlahan? Nah, sekarang Ustaz ingin memberikan soal yang kedua ya. Ustadz akan balik ya, soal yang kedua. Nah, Ustadz hanya akan membalik ya, tapi angkanya sama ya. Contohnya di sini, Cisa memiliki 5 permen. Kemudian Yumna memberikan Cisa 25 permen. Berapakah jumlah permen yang dimiliki oleh Cisa? Nah, karena Cisa awalnya memiliki 5 permen, kemudian Yumna memberikan Cisa 25 permen, berarti ditambah ya teman-teman ya. Jadi 5 ditambah 25 sama dengan berapa? Iya, hasilnya adalah 30 permen. Jadi permen yang dimiliki Cisa adalah 30 permen. Nah teman-teman, apakah kalian sudah menyadari sesuatu dari dua soal yang tadi Ustadz sampaikan? Ya, dari dua soal tadi ya, soal pertama tadi 25 ditambah 5 sama dengan 30. Dan soal cerita kedua ya, 5 ditambah 25 sama dengan 30.
Nah, disinilah sifat komutatif atau sifat pertukaran dalam penjumlahan terjadi, ya, karena dua-duanya menghasilkan hasil yang sama, hanya saja angkanya yang ditukar, ya. Soal pertama 25-nya ada di depan dan 5-nya ada di belakang, hasilnya 30. Kemudian soal kedua, angka 5-nya ada di depan dan angka 25-nya ada di belakang, hasilnya pun tetap sama 30. Nah, itulah yang disebut dengan komutatif. Nah, jadi dapat disimpulkan hasil penjumlahan kedua bilangan akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, jadi tetap sama hasilnya ya. Ini 30, yang ini juga 30. Cuman dibalik-balik aja angkanya. Nah, yuk bismillah kita berlatih lagi ya. Oke deh, di sini Ustadz akan mencontohkan soal cerita yang lain. Bilal memiliki 8 buah jeruk. Kemudian Arkan memberikan Bilal 10 jeruk. Berapakah total buah jeruk yang dimiliki Bilal? Nah, berarti masih penjumlahan ya teman-teman ya. Nah, karena Bilal awalnya memiliki 8 buah jeruk, kemudian Arkan memberikan Bilal 10 jeruk, berarti 8 ditambah 10. Hasilnya berapa? 8 ditambah 10? Berapa ya? Hasilnya iya 18. Nah, 8 ditambah 10 sama dengan 18 ini kalau kita kaitkan dengan materi sifat komutatif yang tadi sudah Ustadz jelaskan, berarti kita akan membalik angkanya ya, atau sama hasilnya jika 10 ditambah 8 ya, maka hasilnya tetap sama 18. Jadi hanya ditukar ya bilangan ya depannya dengan bilangan belakangnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Insyaallah mudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kesimpulannya teman-teman, sifat komutatif tadi jika dibahasakan dalam bahasa matematika, kita dapat menulisnya dengan simbol berikut ya. A plus B sama dengan B plus A ya. Jadi ini adalah bahasa matematika sifat komutatif. Nah, sekarang teman-teman siapkan buku dan alat tulisnya. Kalian buka halaman 13. Kemudian di situ perhatikan ada soal tentang penjumlahan. Nah, tapi tunggu dulu, di situ kalian diminta untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan hasil dari soal-soal yang ada di situ. Nah, nanti kalian akan menyadari sesuatu dari penjumlahan tersebut. Ya, silakan teman-teman isi di halaman 13. Silakan jumlahkan ya, hitung sendiri, kemudian teman-teman isi apakah jawabannya akan menghasilkan sesuatu yang sama. Nah, silakan teman-teman tulis ya. Oke, soalnya di situ ada 10 soal. Silakan nanti teman-teman isi, kemudian buat kesimpulannya, karena di bawahnya ada tulisan apa kesimpulanmu tentang penjumlahan di atas. Bagaimana jika tempat bilangan tersebut dipertukarkan? Ya, nanti kalian tulis di kotak yang sudah disediakan di bawah. Oke, kita lanjut ke halaman 14. Nah, di halaman 14 Ustadz akan memberikan kalian sedikit petunjuk nih. Ya, di halaman 14 berbeda dengan halaman 13. Kalau di halaman 13 kalian diminta untuk menuliskan hasil ya, menuliskan hasil penjumlahan. Nah, kalau di halaman 14 ini ya, kalian tidak diminta untuk menuliskan hasil penjumlahan, tapi kalian harus mengisi ya dengan menggunakan cara komutatif ya, cara sifat pertukaran
pada penjumlahan. Nah, jadi diisinya ya menggunakan cara sifat komutatif. Nah, di sini ada nomor 1, ada soal nomor 1. Di sini ada bilangan 156 ditambah titik-titik sama dengan 232 ditambah titik-titik. Nah, gimana ya? Kalau kayak gini ya, set angkanya banyak banget nih. Oh, tenang saja, kalian gak usah menjumlahkan angka-angka yang besar ini. Ya, kalian hanya diminta untuk menuliskan ya, menjawab titik-titik itu dengan menggunakan cara sifat komutatif. Nah, tadi sifat komutatif A plus B sama dengan B plus A. Berarti kita isi saja seperti ini teman-teman. 156 ditambah 232 sama dengan 232 ditambah 156. Nah, jadi seperti ini mengerjakannya ya. Bukan dihitung totalnya, tapi menggunakan cara sifat komutatif. Ya, jadi ditukar ya, ditukar-tukar aja nih angkanya ya. Gampang kan? Insya Allah gampang banget ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 titik-titiknya di depan ya. Kemudian titik-titik ditambah 785 sama dengan titik-titik ditambah 657. Nah, jawabannya gimana teman-teman? Kita tukar aja ya. Yang di titik-titik di depannya kita isi dengan angka yang di belakang ya, yang 657 kita pindahkan ke sini sama dengan titik-titik 657. Nah, berarti titik-titiknya apa nih kira-kira? Ya, betul, jawabannya 785. Jadi hanya ditukar-tukar aja ya angkanya ya. Karena hasilnya pun akan tetap sama kalau kalian jumlahkan ya. Oke, sekarang yang ketiga ya, udah mulai paham ya. Nah, kira-kira titik-titik yang nomor 3 ini apa ya? Ya, menggunakan cara komutatif berarti jawabannya adalah 897. Nah, titik-titik yang selanjutnya berarti tukar tempatnya 330. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kerjakan halaman 14 ini ya dengan teliti, tidak usah terburu-buru. Ya, terima kasih sudah menyimak dengan baik video ini. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.